Kali ini saya sedang berada di base camp Bandung. Ya, alhamdulillah kita berada di komunitas Sahara. Buat teman-teman yang melihat video ini, yang sedang memerlukan solusi lunas hutang bebas riba dan mencapai impian secara cash, video ini adalah jawaban daripada doa teman-teman semua. Saya tidak sendirian, kita bincang-bincang dengan founder Sahara, yaitu Bapak Algian Saputra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Algian, sehat? Waalaikumsalam, sehat. Masya Allah, Pak Algian ini teman-teman dulunya adalah seorang mantan ojek online yang sekarang menjadi miliarder. Masya Allah ya, Masya Allah. Semoga teman-teman juga bisa seperti Pak Algian. Kita simak Pak Algian, perjalanan Pak Algian, singkat saja Pak Algian, karena saya kelihatan kayaknya udah ngantuk, saya paksa ya. Masya Allah. Saya akan minta ilmunya buat teman-teman semua, simak dari awal sampai akhir, dari ojek online sampai bisa menjadi miliarder di komunitas Sahara. Silahkan Pak, dikenalkan nama dan latar belakang serta tujuan gabungnya itu apa Pak? Nama saya Algian Saputra. Latar belakang sebenarnya lebih lama jadi karyawan sih, jadi karyawan 5 tahun tuh. Jadi ojek online cuma setahun nih. Jadi saya emang tinggal di Purwakarta, lulus kuliah itu kan langsung kerja. Jadi karyawannya lama sebenarnya, pindah perusahaan ada 3 kali. Oh, jadi enggak langsung jadi ojek online, enggak apa? Jadi karyawan dulu karena gini-gini juga saatnya. Oh, siap. Biasanya kalau kita udah kuliah kan, ya yang kita tahu lojakannya langsung kerja. Cuman setelah saya jadi karyawan 5 tahun itu, semua doa impian saya kok nggak kabul gitu ya. Pengen mobil nggak punya mobil, pengen rumah kebeli gitu. Nah ini yang mendasari saya tuh pengen berwirausaha gitu. Jadi ketika jadi karyawan nggak ada perubahan ya saya desain nyoba wirausaha, cuman nggak ada yang berhasil. Modal gede tapi nggak kelihatan hasilnya. Malah menurut saya lebih gampang jadi karyawan dibanding wirausaha dari awal. Kalau jadi karyawan, sepengalaman saya itu cari aman ya Pak? Iya, jadi karyawan pasti kita kerja langsung dibayar gitu. Bulan sebulan sekali? Ya, bulan sekali langsung kita pasti punya gaji gitu. Cuman ya teman-teman jangan berharap bisa punya mobil, bisa punya rumah dalam waktu cepat gitu ya. Cepat, kecuali cicil. Tapi cicil puluhan tahun. Kita punya utangnya lama tuh. Belum DP ya. Iya. Nah, terus Pak Algian kenapa bisa sampai jadi ojek online setelahnya jadi karyawan ya? Ya kan saya coba wirausaha tuh, nggak ada yang berhasil. Pernah udah usaha apa aja Pak? Boleh di Pernah buka counter, pernah jualan bubur, pernah bisnis MLM dulu. Pernah juga. Tapi semuanya gagal, nggak ada yang berhasil gitu. Sampai bisa kenal usaha ini ceritanya. Ya karena semua usaha saya gagal waktu itu kan. Kalau mau kerja lagi juga mulai dari nol lagi kan. Kalau kita ngelamar kerja lagi mulai dari nol lagi, gaji ya kecil lagi. Ya akhirnya nggak ada pilihan lain kecuali ngojek dulu zaman 2019 kan lagi ngetrennya tuh gimana. Saya cuma punya motor satu hasil dulu kerja. Kredit kalau ngelamar kerja lagi juga malu keluarga kan, saya malu ke keluarga gitu kan, udah punya usaha ngelamar jatuh-jatuhnya jadi karyawan lagi gaji kecil lagi ngapain? Ya sambil nunggu usaha berikutnya ngojek gitu. Grab. Terus tahu usaha ini dari mana? Nah itu kan ngojek tuh selama berapa bulan ya? Kurang lebih 3-4 bulan dulu. Nah pas 3-4 bulan ngojek itu saya tuh kehabisan uang. Uang pokok habis, istri mau lahiran, nggak bisa bayar kontrakan banyak. Ngalamin nggak bisa bayar kontrakan pagi? Iya nggak bisa bayar kontrakan rumah. Pernah ya? Pernah. Saya bayar kontrakan kan per tahun. Nah jatuhnya bayar kontrakan tahun itu ketika saya lagi ngojek gitu. Jadi nggak kekumpul uangnya 15 juta tuh. Mau nggak mau kan, bingung kan. Ya nyari-nyari pinjaman sana sini sambil nyari-nyari peluang bisnis yang hasilnya cepat gitu. Iya. Nah akhirnya ketemulah bisnis Sahara. Masya Allah. Itu ceritanya sampai ketemu Sahara tuh ya emang nyari-nyari di media sosial. Oh, jadi tahu dari sosial media. Nah, jadi buat teman-teman yang tahu informasi ini dari sosial media, Pak Algi bisa jadi salah satu referensi sebetulnya.
Karena kesuksesan itu biasanya bermula dari sebuah informasi, betul Pak ya? Iya, Karena andai mungkin Pak Agi dulu tidak menseriuskan bisnis ini, mungkin masih jadi karyawan ya? Atau masih jadi ojol? masih jadi ojek online atau bisa jadi karyawan lagi kalau kerja. Oke. Terus Pak Agi dalam menjalankan usaha ini suka dukanya apa buat teman-teman pemula? Sebenarnya kalau dari dukanya cuma pas memulai doang sih. Pas memulai bisnis apapun kan, nggak semua orang bisa langsung percaya sama kita, nggak semua orang bisa beli produk kita, nggak semua orang meyakini kita, banyak yang ngeraguin kita di awal. Termasuk keluarga juga ngeraguin dulu. Malam ya, Pak? Iya, teman-teman juga ngeraguin saya dulu gitu, nggak percaya sama bisnis. Karena bisnis ini kan kita di tahap awal emang melakukan penjualan dulu. Iya. Setelah itu baru kita membentuk tim penjualan. Nah ini kan tahapan-tahapan itu. Ya ketika awal-awal ya mungkin kita nggak gampang dipercaya orang. Apalagi posisinya saya lagi ngojek online, sehingga ketika melakukan penjualan ya pasti ditanya produknya apa, kamu juga masih ngojek gitu. Ketika kita membentuk tim, ya mereka juga ngelihat sayanya dulu gitu. Memang saya kalau bergabung di tim kamu bisa dapat apa gitu. Itu aja sih awal-awal aja. Pahitnya itu. Pernah ditolak? Ya namanya bisnis wajib ditolak. Justru kalau Sering. kalau misalnya nggak mau ditolak ya jangan jadi pebisnis. Itu pahitnya itu teman-teman ditolak. Ditolak dari orang yang mungkin enggak satu frekuensi, Pak. Iya mungkin dari sayanya juga. Dari saya juga belum mahir. Waktu itu kalau terjadi penolakan tuh bukan berarti orangnya nggak suka kita. Bisa jadi kitanya emang belum mahir menjual. Ya, karena kan doing by kita tuh belajar tuh dari proses gitu kan. Jadi ya udah ketika kita ditolak ya kita perbaiki lagi, presentasi lagi, nawarin lagi. Itu lama-lama jago gitu. Ini nikmatin aja. Itu kan tadi kan dukanya. Sama keluarga pernah ditolak nggak? Maksudnya nggak disupport gitu di awal? Ya, disupport. Sedangkan saya juga pernah gagal bisnis kan. Jadi ketika nawarin bisnis tuh belum tentu orang itu percaya karena kan sebelumnya juga nggak ada hati. Ya posisi masih menurut saya sih ketika memulai bisnis ya teman-teman jangan nawarin ke keluarga, apalagi ketika teman-teman lagi masih susah, kecuali siap ditolak gitu kan. Karena kan keluarga kan tahu posisi keadaan kita. Keluarga misalnya sepupu saudara, Jangan dulu ya, jangan dulu kalau nggak siap ditolak. langsung mentalnya. Nah, itu dukanya teman. Nah sekarang kita beralih ke sukanya. Sukanya apa aja Pak yang sudah Bapak terima dari hal terkecil sampai saat ini hingga hal terbesar? Jadi suka itu akan didapat seseorang. Suka itu kan rasa bahagia. Rasa bahagia itu akan didapat ketika kita ngalamin susah. Benar. Kalau kita nggak pernah susah, misalnya nih, Kang Acep lahir dari orang kaya. Jadi lahir tuh orang kaya, makan, minum semua terpenuhi. Ya mobil ada, rumah ada dikasih gitu. Tahu-tahu ulang tahun dikasih mobil lagi, nggak akan kerasa enaknya. Benar. Ya, jadi suka bahagia itu didapat ketika kita sering ditolak, sering dihina orang, diremehin orang, tahu-tahu Allah kasih secuil rezeki aja, baru secuil dikasih motor bahagia. Ya, kita sering dihina orang, dianggap remeh orang, terus Allah kasih rezeki, misalnya dikasih rezeki. Waktu itu saya dapat mobil 150 juta, padahal mobil biasa sih Honda BRV. Tapi bahagia. Berapa lama motor mobil pertama? Oh itu 3 4 bulan. Mobil ya totalnya 6 bulanan, 6 sampai 7 bulan. Kalau sampai saat ini udah apa aja? Kalau ditotalin ambasadornya dulu Pak. Kalau ditotalin ambasadornya apa aja? Jadi buat motivasi ya teman-teman, ini bukan ria atau kompleks, nggak tahu Pak. Karena saya juga tahu informasi ini melihat orang sukses tadinya Pak. Jadi ini perlu sebetulnya bagi orang-orang yang membutuhkan aja informasi ini. Ya, saya melihat orang lain sukses tertarik gabung, alhamdulillah sekarang bisa berhasil juga. Wasilah ikuti arahan Pak Algian. Nah kalau Pak Algian dari segi ambasadornya ya, coba dirinci motor berapa, mobil berapa, pajak berapa, rumah berapa. New Ambassador tuh udah 11. Masya Allah. Kali 20 juta. Iya, Star Ambassador Hitung ya. Star Ambassador itu 8. 150 juta kali 8. Big Ambassadornya baru 3. 400 juta kali 3. Luxury-nya baru 1. 1 miliar kali 1. Kalau ditotalin kira-kira berapa ambasadornya aja Pak? Ini hampir 4 miliar. Ambasadornya ya. Kalau ditambah dengan bonus harian, mingguan, bulanan, itu udah berapa?
Wah, banyak. Banyak kan? Banyak ya, tapi kan itu kan pakai ya buat kehidupan sehari-hari, buat pendidikan anak-anak. Ngomong-ngomong teman-teman yang melihat video ini, Pak, kalau mau ikutan dengan kita bisnis ini, modalnya paling kecil berapa? Bicara modal paling kecilnya cuma di bawah 2 juta sih, terlalu kecil tuh. Bisnis modal di bawah 2 juta. Hasilnya kalau dikerjakan Hasilnya biasa sampai 3 miliar minimal. lebih ya. Iya. Kan paling itu aja teman-teman, kita tidak akan bahas terlalu jauh. Semoga teman-teman penasaran, semoga informasi ini bisa menjadi wasilah buat teman-teman. Percaya teman-teman, suatu kesuksesan itu biasanya berawal dari sebuah informasi. Jangan sia-siakan peluang ini. Terima kasih Pak Algian atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungi orang yang membagikan video ini.